Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Sultan Safi, NIM 1911033 dari kelas IFB 2D. Hari ini saya akan mempelajari mata kuliah etika profesi yang berjudul Etika Profesi pada Bidang Teknologi Informasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi terdiri dari dua kata, yaitu etik dan profesi. Etik atau etika berasal dari kata etos, berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun berkelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kita masuk yang kedua, yaitu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi dalam keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Yang kedua, etika profesi di bidang IT atau informasi dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu kita bisa menentukan, tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini. Dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik, ataupun dengan kesederhanaan teknologi, kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus memberantas risiko kejamnya teknologi itu sendiri dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi, sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Pada kesempatan saat ini,
Bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat, yaitu sebutan bagi orang yang bekerja di bidang IT, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi, pemikiran, gagasan produktif, dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depan. Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depan dalam memajukan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya adalah kode etik profesi bidang teknologi informatika. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah 1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang keenam, bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Yang ketujuh, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang kedelapan, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Yang kesembilan, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Etika programmer.
Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer yang kedelapan, tidak boleh menuliskan kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang kesembilan, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kesepuluh, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Yang kesebelas, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ke-12, tidak boleh mempermalukan profesinya. Yang ke-13, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Yang ke-14, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Yang ke-15, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Selanjutnya adalah tanggung jawab profesi TI. Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalamnya. Misalnya IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika semenjak tahun 1974. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT adalah yang pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Yang kedua, asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat,
Uji kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Yang kelima, pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Yang keenam, lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Yang ketujuh, otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Yang kedelapan, kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Yang kesembilan, mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi. Yang ke-10, layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Yang ke-11, status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang paling tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of services atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Yang kedua, netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang berhubungkan komputer di dunia, sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Yang ketiga, e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi,
Perdagangan melalui internet atau yang lebih kenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Ancestral Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Tanggung jawab profesi, yaitu berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Selanjutnya adalah etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah yang pertama UU HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang yang pertama pornografi di internet, yang kedua transaksi di internet, dan yang terakhir etika pengguna internet. Demikianlah presentasi mengenai etika profesi pada bidang teknologi informasi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.